Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Baik ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah begitu banyak pagi ini karunia yang Allah karuniakan pada kita. Nikmat hidup yang masih Allah berikan pada kita setelah tadi malam Ia matikan kita. Nikmat iman. Sehingga pagi-pagi ini yang seharusnya barangkali kita ingin beristirahat, tapi dorongan iman itu membuat kita bisa berkumpul di majelis ini. Ada nikmat sehat, ya, dan ada nikmat persaudaraan. Betapa berkumpul ini semata-mata karena izin Allah. Kalau Allah sudah izinkan untuk bertemu, yang jauh bisa ngumpul, yang dekat malah susah ngumpul gitu ya. Saya tinggal di Jogja, kita justru bisa berkumpul di Depok ini. Kadang-kadang orang Jogja malah bisa protes, tinggal di Jogja kok susah banget ngundangnya gitu ya. Tapi itulah, ini bukan soal diundang atau tidak diundang, tetapi Allah ketika Dia mengumpulkan maka berkumpullah manusia. Ayah bunda sekalian, pagi ini kita akan membahas satu tema yang belakangan cukup bikin gerah ya. Keluar peraturan pemerintah nomor 28 yang diantaranya di pasal 104 kalau nggak salah ya. Itu ada tentang pembagian kontrasepsi bagi para siswa dan remaja. Nampak-nampaknya semua orang sekarang kewalahan. Udah nggak tahu lagi mau berbuat apa. Ada generasi-generasi yang kebutuhannya untuk melakukan hubungan seksual kok makin lama makin cepat. Ditahan nggak bisa, dibiarkan nanti melanggar syariat, nanti bisa hamil dan sebagainya. Ya sudahlah, sediakan saja alat-alat kontrasepsi. Kalau toh mereka berhubungan seksual, cara berpikir sangat sederhananya, yang penting nggak hamil. Sebuah keputusan yang di luar nalar, batil secara agama, dan berangkat dari sebuah keputusasaan. Sekitar 7 bulan yang lalu, seorang kepala SD di daerah Ciledug, ya, Tangerang, menangis di hadapan saya. Dia membuka WA siswi kelas 5. Rupanya mereka yang di kelas 5 ini sudah punya grup WA. Di antara pesannya waktu itu hari Jumat ya, teman-teman kita besok berzina bareng yuk di Oyo. Rupanya anak sekarang menganggap losmen itu namanya Oyo. Padahal Oyo itu jaringan losmen sebenarnya. Ya ngomongnya bukan berzina banget ya, tapi pakai itulah yang pakai ngen-ngen itu loh. Gimana nggak nangis kepala sekolahnya? Dan beliau adalah kepala sekolah terbaik di kota Tangerang. Ya. Tapi ini yang terjadi. Kelas 5 mereka sudah pacaran. Manggilnya juga sudah ayah bunda loh. Ya. Mereka itu berpacaran. Sudah nggak tahan lagi.
Sudah berbagai cara dilakukan. Pendidikan agama sudah. Pendidikan akhlak sudah. Tentang moralitas sudah. Tentang mana yang boleh dan tidak boleh sudah. Mana yang halal dan haram sudah diajarkan. Tapi kok seperti nggak mempan ya. Mereka bukannya nggak tahu. Tahu banget kalau itu dilarang. Saya jadi teringat juga dapat telepon dari seorang ibu mendadak jam 1 siang di bulan Ramadan dari Duri, Riau. Ustadz, mati aku Ustadz, mati aku Ustadz, mati aku Ustadz. Kenapa? Anakku meniduri adik kandungnya, barusan ketahuan. Ya. Padahal ya Allah Ustadz, kakaknya baru saja murojaah itu. Cuman gara-gara kami lalai, tapi bukan masih zaman COVID ya, masih COVID. Ya. Baru selesai murojaah, masuk ke kamar, rupanya dia meniduri adiknya Ustadz. Saya tulis waktu itu di Facebook. Tapi belakangan baru ketahuan, belum sampai dimasukkan penis itu ke dalam vagina. Tapi mereka, ibunya nangis meraung-raung karena keduanya sudah telanjang bulat. Ini anak-anak yang terdidik secara dalam tanda petik di sebuah sekolah Islam. Sebenarnya ada apa ini? Ini yang barangkali pagi ini kita perlu bahas ya. Maka kita perlu membahas tentang tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual. Tapi lebih daripada itu semua, kita berbicara tentang pendidikan akil baligh. Ya. Ayah bunda sekalian, ada apa ini? Sebenarnya persoalannya bukan semata-mata soal seksual ya. Ada apa dengan remaja kita? Seks hanyalah salah satu perilaku mereka. Yang lain ada tawuran. Bisa juga bentuknya penyalahgunaan narkoba. Bisa juga geng motor, atau bisa juga ini seks bebas, hamil di luar nikah. Ayah bunda sekalian, tahun lalu di Indonesia per bulan ada 31 permohonan izin nikah dini di kelas 12 karena telah kadung hamil duluan. Sebulan ada 31.000. Ini awalnya dari Ponorogo. Di Ponorogo diketahui tiap bulan ada 200 siswi kelas 12 mengajukan dispensasi nikah dini karena telah hamil di luar nikah. Rupanya Ponorogo nggak mau dipermalukan sendirian, diangkatlah se-Jawa Timur. Ternyata Ponorogo cuman kecil 200. Yang paling tinggi di Jawa Timur adalah Kota Madia Malang. 3.400 permohonan dispensasi nikah dini karena hamil di luar nikah bagi siswi kelas 12. Sedangkan di Indonesia totalnya per bulan 31.000. Ini yang mengajukan dispensasi loh ya. Bukan, belum lagi yang tidak mengajukan dispensasi. Ini jumlahnya lebih banyak. Bukan 31.000, barangkali 310.000 barangkali. Ya. Karena yang mengajukan dispensasi nikah dini itu terlalu sedikit. Yang diam-diam ya sangat banyak. Ayah bunda sekalian, sengaja saya sebut 4 ini karena satu paket.
Imam Al-Ghazali mengingatkan nafsu itu ada dua. Pertama syahwat, yang kedua ghadab. Syahwat adalah life instinct, nafsu kehidupan, nafsu bersenang-senang, di antaranya adalah seks, dan ghadab adalah agresivitas, dead instinct, tawuran, berantem, membunuh, dan seterusnya. Sekarang cuman gara-gara uang 1.000 rupiah orang membunuh. Betapa bullying ini sekarang luar biasa. Dulu bullying itu hanya terjadi di SD dan tidak sekeras sekarang. Sekarang bullying itu begitu keras, terjadi di SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan. Bapak Ibu ayah bunda sekalian, ada apa di balik ini semua? Tentang perangai satu kaum yang kita sebut kaum remaja. Udah 43 tahun rasanya saya diajak diskusi-diskusi keremajaan, 43 tahun. Sejak tahun 81 waktu saya masih kelas 2 SMA, diajak oleh majalah Femina untuk mendiskusikan masalah keremajaan. Sampai sekarang nggak berhenti-hentinya saya diajak untuk diskusi masalah kenakalan remaja. Tapi yang menarik, sudah banyak upaya yang kita lakukan, masalah bukannya berkurang tapi bertambah. Ini patut menjadi pertanyaan. Masalah bukannya berkurang tapi bertambah. Kemungkinannya ada dua. Satu, kecepatan kita dalam menyelesaikan masalah lebih lambat dari munculnya masalah baru. Atau kita tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Masalah kita pecahkan tapi bukan dari akarnya. Hanya permukaannya saja yang kita selesaikan. Kita punya banyak masalah. Ini di Palmerah siswa SMP ditemukan gantung diri di kamarnya. Generasi yang begitu rapuh, dikit-dikit bunuh diri. Kalau ayah bunda mengikuti mahasiswa kita, ya, bermula dari UGM, mahasiswanya bunuh diri di tempat kosnya di Pogong. Lalu pindah ke Universitas Negeri Semarang, melompat dari lantai 4 Paragon Mall, pindah ke UNER, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, bunuh diri di mobilnya dengan cara menghirup helium, pindah ke Unibrau, lompat dari lantai 14, lantai 12 gedung administrasi, lalu kemudian menabrakkan diri ke kereta, melompat dari jembatan. UI nggak kepengen kalah rupanya dalam urusan bunuh diri. Ya. Di tempat kosnya baru ketahuan meninggal setelah 2 hari dan keluar bau busuk dari tempat kos. Dan informasi terakhir baru beberapa hari yang lalu IPB, ya, gantung diri. Nah ini juga masalah ya, 399 calon dokter spesialis mengaku ingin mengakhiri hidup. Lalu kita akan berobat kemana dokter spesialis pengen bunuh diri? Ya. Sudah mau jadi calon dokter spesialis tetapi ternyata mentalitasnya masih remaja. Belum siap. Ini ada banyak kasus, rasanya kalau dibahas terlalu banyak. Ya. Termasuk 38 mahasiswa IPB terlibat pinjol 1,2 miliar ya. LGBT. Ayah bunda sekalian, sekali lagi persoalannya bukan satu hal yang sederhana. Sejak awal abad ke-20 telah lahir satu generasi yang dewasa fisiknya cepat. Sekarang ini 9 tahun sudah mulai anak kita itu yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan menstruasi.
Mimpi basah artinya dia sudah mampu memproduksi sperma. Menstruasi artinya dia sudah mampu memproduksi sel telur. Secara naluriah, kalau sperma sudah diproduksi, sel telur sudah diproduksi, berarti mereka sangat kepengen, sudah mulai ada dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Dulu fenomena ini baru terjadi di umur 12 paling cepat. Zaman kita, barangkali zaman saya, umur 12 baru laki-laki mimpi basah dan perempuan itu haid. Tapi sekarang 9 sudah mulai. Ketika saya berbicara dengan para dokter di Unibrau, dok, anak-anak kita 10 tahun udah mens loh, dok. Dia bilang pada saya, Bang Aat, biasa saya dipanggil Bang Aat ya, Bang. Bukan 10 sekarang, Bang, 9. Dan jangan kaget ayah bunda sekalian, ketika saya ceramah di BKKBN Yogyakarta dalam rangka Hari Anak Nasional, diperkirakan tahun 2035 menstruasi sudah terjadi di umur 7. Mimpi basah sudah terjadi di umur 7 tahun 2035. Sudah siap melakukan reproduksi, nafsu sudah mulai bergejolak. Tapi nafsu ini satu paket. Jangan cuma dikira nafsu seks ya, segala jenis nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada apa-apa yang dia sukai, kepada wanita, anak-anak, harta perhiasan berupa emas dan perak, kuda-kuda tunggangan, binatang ternak serta tumbuh-tumbuhan. Zalika mataul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Sekali lagi, kita tidak hanya bisa bicara tentang seks, tapi ini satu paket. 2035 diperkirakan ihtilam mimpi basah di umur 7 dan menstruasi terjadi di umur 7 juga. Makin lama makin cepat. Hasrat-hasrat untuk melakukan hubungan seksual itu makin lama makin cepat. Nanti kita bahas kenapa makin cepat. Apakah ini alami? Apakah ini natural? 9 tahun sudah berfungsi organ-organ reproduksi. Apakah natural makin lama makin cepat 2035 diperkirakan di umur 7? Nah, uniknya yang akan mengendalikan nafsu manusia itu namanya akal. Yang akan mengendalikan nafsu manusia itu namanya akal. Justru akal ini makin lama justru makin terlambat tumbuhnya. Mungkin kita nggak pusing ya. Kalau nafsu itu cepat, tapi akal itu juga tumbuhnya cepat, aman. Ini akal ini tumbuhnya justru makin lama makin lambat. Saya pernah bilang sama dokter di ITB, dok, akil itu sekarang di umur 25, dok. Umur 25, Prof. Akil, berakal itu. Apa kata mereka? Bang, kata siapa 25 sudah akil? Mahasiswa doktoral kita 27 pun belum tentu akil. Mahasiswa S3 kita 27 pun belum tentu akil.
Saya tanya, Prof, jangan ngaget-ngagetin saya, Prof, jangan nakut-nakutin saya, Prof. Apa buktinya bahwa baru 27 baru akil, baru berakal? Bang, tahu nggak Bang, mahasiswa kita S3 kita belum mandiri, Bang. Sebagian besar mereka uang kuliah mereka, uang kos mereka, biaya hidup mereka, uang buku mereka dari orang tua kok, Bang. Akil apanya, Bang? Bang, mereka belum mandiri, Bang, walaupun S3, Bang. Kita masih telepon kok, Bang. Hei, disertasimu bab 1 udah jadi belum? Hei, bab 2 piye kabare bab 2? Kalau nggak ditelepon nggak dikerjakan, Bang. Kok yang begini udah dibilang akil? Bang, mereka gampang putus asa dan bunuh diri, Bang. Begitu mereka putus asa dikit, mereka akan menyilet-nyilet urat nadinya tapi nggak sampai putus. Sekarang istilahnya ngebarcode. Bang, mahasiswa S3 kita kalau datang ke kampus pakai lengan panjang, dia laki-laki, tolong dibuka lengan panjangnya, Bang, agar kelihatan itu mereka habis ngebarcode itu, Bang. Menyayat-nyayat urat nadi tapi nggak sampai putus. 27 tahun baru dewasa mental, baru berakal, padahal 9 tahun sudah dewasa fisik, sudah mimpi basah. Ini problematika kita tentang tarbiyah jinsiyah. Terlalu lebar jarak antara nafsu yang sudah bergejolak dengan akal untuk mengendalikan nafsunya. 27 kurang 9, 18 tahun, Bun. 18 tahun. Manusia nafsunya sudah bergejolak tetapi belum bisa dikendalikan oleh akalnya karena akalnya belum akil. Dan lagi-lagi BKKBN meramalkan tahun 2035 akil itu makin terlambat, yaitu di umur 30. Sudahlah baliknya makin cepat, sudahlah dewasa fisiknya makin cepat, malah dewasa mentalnya makin terlambat. Ini problem kita. 30 kurang 7, 23 tahun. Ayah bunda sekalian, dalam surat Asy-Syams yang tadi saya bacakan, ayat 8 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya telah Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu jalan dosa, jalan nafsu. Wa taqwaha, sebagai pengimbangnya ada jalan takwa, jalan akal. Satu paket yang harus selalu berpasang-pasangan, tetapi sekarang berpisah jauh. Jalan dosanya sudah muncul di umur 9, jalan takwanya baru aktif di umur 27. Hasrat seksualnya sudah muncul di umur 9, sementara kemampuan mengendalikan seksualitas itu baru muncul di umur 27. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan ayah ya. Udah diajarin agama, kan udah diajarin syariat, kan udah diajarin akhlak, kan udah diajarin moralitas, kan udah diajarkan tentang yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang boleh dan tidak boleh. Tapi kenapa masih dilakukan juga? Ada satu hal yang kita lupakan. Kenapa kita membiarkan kedewasaan fisik itu makin cepat? Kenapa kita membiarkan kedewasaan mental itu makin terlambat? Semuanya berawal dari revolusi industri. Abad 18 bermula dari Inggris, telah terjadi revolusi industri yang menyebabkan setelah itu kita sibuk bekerja. 8 jam sehari ayah bekerja,
40 jam sepekan dan 2000 jam setahun ayah bekerja. Tidak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Belum lagi berangkat kerjanya. Orang Depok berangkat kerja, anak belum bangun dia udah ngebut itu. Saya sadar betul. Saya pernah bawa mobil dari Citayam jam 4:30. Orang kenapa udah pada kesetanan ya bawa mobil 4:30? Ya takut terlambat. Sejak revolusi industri kita kehabisan waktu. Tak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Pulang kerja jam 10 boleh jadi anak udah tidur. Belum lagi istirahat di tengah-tengah pekerjaan. Ketiadaan waktu dalam mendidik anak terpaksa membuat kita menyerahkan anak kita ke sekolah dengan harapan fungsi orang tua bisa digantikan oleh sekolah. Permasalahannya satu, ayah bunda sekalian, sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Pengetahuan bisa diberikan oleh sekolah, keterampilan bisa diberikan oleh sekolah, tapi karakter, kedewasaan, tanggung jawab, berakal pikir, kemandirian, kecakapan sosial itu hanya bisa dilakukan di rumah oleh orang tuanya. Ketika waktu tidak ada untuk mendidik anak, sejak saat itu pendidikan kedewasaan mental, pendidikan akil anak terbengkalai. Kenapa akil terlambat? Tadi dosen ITB mengatakan 27 aja belum tentu akil. Betul. Karena waktu habis untuk mencari nafkah, tidak ada lagi saat-saat di mana kita fokus pada pendidikan anak kita. Makin lama makin telat, makin lama makin telat, makin lama makin telat. Tetapi sejak revolusi industri, waktu nggak punya kalau duit banyak. Dengan uang yang banyak itu anak kita bisa manjakan dengan makanan. Kita manjakan dengan mainan. Saking banyaknya makanan yang diasupkan kepada anak, anak mulai mengalami kelebihan nutrisi, overnutrisi, kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat, kelebihan protein, kelebihan gizi. Maka kalau tadi mentalnya terlambat karena tak ada waktu untuk mendidik anak, tapi fisiknya justru tumbuh makin cepat karena makanannya berlebihan. Kenapa mereka balik lebih cepat? Karena makanannya berlebihan, overnutrisi. Kenapa baliknya lebih cepat? Karena makanan yang diasup kepada anak itu bukan makanan-makanan sehat. Banyak yang suntik hormon, rekayasa kimiawi, rekayasa transgenetika. Kenapa baliknya lebih cepat? Mata sering melihat pornografi. Kenapa baliknya lebih cepat? Telinganya sering mendengarkan kalimat-kalimat cabul. Bahkan kita nggak sadar kenapa baliknya lebih cepat. Karena di TK pun sudah diajarkan calistung. Hormon-hormon intelektual yang harusnya secara normal baru muncul di umur 7, gara-gara calistung udah diajarkan di umur 5, terpaksa hormonnya dipaksa untuk cepat. Gimana dia nggak balik lebih cepat coba? Usia intelektual, usia mumayyiz, hormon-hormon mumayyiz, hormon-hormon intelektualitas normalnya muncul di usia 7. Tapi kan pendidikan kita ingin segalanya serba ngebut. Segala sesuatu yang membutuhkan sistematika, yang ada syarat, rukun dan tertibnya, memang harusnya dimulai di umur 7. Tapi kita percepat. Padahal pendidikan itu tidak lebih cepat, tidak lebih baik. Yang benar adalah tepat pada waktunya. Dewasa fisik makin cepat karena overnutrisi. Sudahlah overnutrisi, overproteksi pula.
Dulu zaman-zaman kita mungkin nutrisinya juga sudah mulai over. Tapi nutrisi berlebihan itu tumpah kembali keluar dalam bentuk aktivitas-aktivitas fisik yang memakan kalori. Main petak umpet ngabisin berapa kalori? Main gobak sodor menghabiskan berapa kalori? Main bentengan ngabisin berapa kalori? Main dampu, patok lele, perempuan main tali, lompat tali, tali merdeka, main salamandang ngabisin berapa kalori? Sekarang semuanya tidak ada, digantikan dengan permainan di gadget. Makin cepat dewasa. Orang tua sekarang pun overproteksi. Anak mau naik sepeda nggak boleh, dari Beji ke Margonda gitu ya, dilarang. Tadi tabrak mobil ntar. Ya. Di luar banyak orang jahat, mau petualangan nggak boleh. Ya. Kasihan. Sehingga energi yang ada di dalam itu nggak keluar. Gadis yang bunuh diri dengan cara menghisap helium di dalam mobilnya dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan UNER, sebelum bunuh diri bikin tulisan, Bun. Hai Mam, thank you for protecting me all this time, but your protection make me feel so useless. Wahai Mama, terima kasih telah melindungi aku sepanjang hidup, tapi perlindunganmu membuat aku tak berguna. Bunda-bunda sekarang overproteksi. Tulisannya yang lain masih bisa kok dibaca di Google sampai hari ini. Wahai dunia, engkau telah melahirkan generasi lemah, hidup segan mati tak mau, aku milih mati. Dia bunuh diri habis itu. Wahai dunia, engkau melahirkan generasi lemah, hidup segan mati tak mau, aku memilih mati. Kesenjangan antara puberti alias kedewasaan fisik alias baligh dengan kedewasaan mental alias maturity alias akil terlalu jauh jaraknya dan bertambah jauh dari waktu ke waktu, sehingga lahirlah makhluk jenis baru namanya remaja. Lahirlah generasi baru remaja yang baru ada sejak awal abad ke-20. Bunda, ayah bunda tolong sadari, remaja ini bukan dari sononya. Remaja ini bukan periode dari Allah. Remaja baru ada sejak revolusi industri. Dan di Indonesia remaja baru ada sejak tahun 60-an. Karena tahun 50-an kita belum mengenal remaja. Istilah remaja pun belum ada di tahun 50-an. Lahirlah remaja yang dalam bahasa Inggrisnya adolescence, berasal dari bahasa Yunani adolescere yang artinya pre-adult. Anak sudah tidak tapi dewasa pun masih belum. Adolescence. Anak sudah tidak tapi dewasa pun masih belum, karena nafsunya sudah puber tapi akalnya belum mature. Ini musibah malapetaka yang kita hadapi. Persoalan kenakalan remaja bukan perilakunya, justru yang jadi masalah adalah remajanya itu sendiri. Lain kalau yang kita lahirkan pemuda. Kalau pemuda, Bung Karno berani bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Tapi sekarang berikan aku 1 remaja, pening kepala awak dibuatnya. Seorang psikolog dari Amerika sampai berkata, aku tahu cara menghadapi remaja. 1, 12 tahun tolong dibius. 2, 20 tahun tolong dihidupin lagi. Udah itu doang. Jadi semua udah pada putus asa. Termasuk pembagian kontrasepsi itu. Sebuah peraturan yang lahir dari keputusasaan. Yang punya solusi cuma Islam. Akil balikkan mereka. Pemudahkan mereka. Ayah bunda sekalian,
Sehingga lahir bukan anak tapi belum dewasa, anak baru gede, dibilang anak gede tapi dibilang gede anak. Jadi yang benar yang mana? Giliran minta jajan kamu masih udah gede masih minta jajan, tapi giliran minta kawin kamu masih kecil kok minta kawin, kan bingung. Ayah bunda, nafsu itu indah. Nafsu itu kayak air, api, tanah, angin. Kalau terkelola dengan baik, begitu indahnya nafsu itu. Api kalau terkendali dengan baik bisa buat memasak, membakar, memanaskan. Angin kalau terkendali dengan baik bisa untuk menyejukkan, untuk penyerbukan tumbuhan, bisa untuk melayarkan perahu. Ya. Begitu juga tanah, bisa untuk menanam sesuatu, membentuk sesuatu, membangun sesuatu. Begitu juga dengan air, bisa untuk kehidupan, merebus, mandi, mencuci. Kalau terkelola dengan baik. Kalau tak terkelola dengan baik, air akan jadi tsunami, akan jadi air bah, akan jadi banjir. Angin akan jadi angin puyuh. Api akan membakar hutan dan membakar rumah. Tanah akan jadi tanah longsor. Itu perumpamaan antara akal dengan nafsu. Nafsu itu indah kalau akalnya tumbuh. Karena akallah yang mengontrolnya, akallah yang mengelolanya, akallah yang mengendalikannya. Tapi kalau nggak ada akal itu nggak ditumbuhkan, ini yang terjadi sekarang. Nafsu itu indah. Makanya saya tidak pernah menggunakan istilah memerangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Yang sering saya gunakan adalah mengendalikan hawa nafsu. Apa pengendalinya? Akalnya. Maka dalam Islam akil dan balik artinya satu paket, sehingga nggak ada problematika seksual kayak sekarang ini. Satu paket. Di umur 12 tahun 12 tahun balik, 12 tahun akil, aman, nggak ada masalah. Tidak seperti sekarang. Baliknya di umur 9, akilnya di umur 27. Makin lama makin terlambat, diperkirakan tahun 2035 balik umur 7 udah balik. 30 baru akil. Ya. Nah, tapi terjadi secara masif dan global. Kenapa kita mengamini masa remaja? Karena di mana-mana memang kita lihat habis anak-anak remaja dulu, di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, dari Paris sampai New York. Memang habis anak-anak. Faktanya remaja dulu. Tapi ini faktanya, bukan harusnya. Kita menyerah pada fakta. Buktinya kita gunakan istilah remaja Islam. Kita gunakan istilah remaja masjid. Sesuatu yang tidak islami dan tidak masjidi, kita kasih simbol masjid dan Islam. Remaja baru ada sejak awal abad ke-20. Kadang-kadang malu kita. Seorang psikolog dari Italia bernama Francesca Bocca, dia bilang, in Islam the concept of adolescent is something alien. Dalam Islam konsep tentang remaja itu asing, nggak ada. Yang ngomong malah orang Italia, Francesca Bocca. Kita malah latah. Remaja Islam, remaja masjid. Kita tidak menggunakan istilah pemuda Islam dan pemuda masjid. Syababul Muslim. Enggak ada remaja itu dalam khasanah ajaran Islam. Kok orang Italia tahu, kita nggak tahu. Karena rupanya kita terjebak. Ini terjadi masif dan global di mana-mana. Tapi kalau kita mau jeli, masih banyak kok daerah-daerah yang belum mengenal masa remaja. Nggak jauh dari Jakarta. Datanglah ke Kabupaten Lebak. Di sana ada suku Badui. Sampai hari ini Badui tidak mengenal remaja. Sampai hari ini suku Badui akil dan baliknya bareng kok. Nggak ada gejolak di sana. Perempuannya 12 tahun udah menikah.
Di Amerika juga di abad ke-19, kalau ada yang dulu rajin nonton film Little House on the Prairie, Laura Ingalls umur 12 tahun nikah. Ya. Suaminya John 14 tahun. Jangan dalam Islam, di barat pun abad 19 belum dikenal remaja. Kok bisa-bisanya kita memberikan stempel Islam terhadap peristiwa yang tidak Islami dan bahkan sangat berbahaya. Sampai kapanpun. Akhirnya kita hanya bisa menangis. Agama udah kuajarkan, syariat udah kuajarkan, akhlak udah kuajarkan, adab sudah kuajarkan. Kenapa masih begitu aja? Kita lupa. Ya. Kita juga yang membuat mereka balik kecepatan. Kita juga yang menyebabkan mereka akil terlambat. Bahkan pelopornya pondok-pondok. Nah, kamu fokus aja ya. Fokus. Nggak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu nyari air, nggak perlu banyak pikiran. Fokus, konsentrasi aja belajar. Nah, kalau bisa 18 tahun 30 juz selesai. Dilarang punya masalah, dilarang berpikir, dilarang banyak pikiran, dilarang mencuci, dilarang nyetrika, dilarang masak, agar fokus, fokus dan fokus. Sambil terus diajarkan agama. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka dilarang punya masalah agar fokus belajar aja, dilarang banyak pikiran agar fokus belajar aja, dilarang mikirin macam-macam agar fokus belajar aja, mereka menjadi orang yang terlambat dalam berakal. Ayah bunda, hafiz Quran hukumnya sunnah, menjadi mukallaf hukumnya wajib. Jangan sampai yang gara-gara yang sunnah mereka terlambat yang wajib. Saya masih teringat percakapan dengan beberapa ulama di Depok beberapa tahun yang lalu. Ketika saya menyampaikan materi akil balik ini, mereka sepakat kok tujuan pendidikan anak cuma satu, nggak ada duanya, menjadikan mereka dewasa, mukmin mukallaf, cuma itu. Sepakat kami agar soal masalah seksual segala macam ini teratasi dengan baik. Saya tanya pada mereka, bagaimana dengan mereka-mereka yang ingin hafiz Quran, Ustaz? Boleh. Mukallaf yang hafiz Quran, orang dewasa yang hafiz Quran. Ustaz, bagaimana kalau targetnya mereka punya jiwa kepemimpinan? Boleh, orang dewasa yang punya jiwa kepemimpinan. Mukallaf yang punya jiwa kepemimpinan. Gimana kalau targetnya mencintai iptek, Ustaz? Boleh, orang dewasa yang mencintai iptek. Bagaimana kalau targetnya diterima di perguruan tinggi favorit, Ustaz? Boleh, orang dewasa, mukmin mukallaf, pemuda yang diterima di perguruan tinggi bonafit. Tapi syaratnya satu, dewasakan dulu. Pertemukan antara akil dengan baliknya. Nafsu yang bergejolak akan membuat mereka nggak sanggup memikul itu semua. Ayah bunda sekalian, salah satu kesalahan kita dalam pendidikan adalah taklifnya diajarkan, mukallafnya nggak disiapkan. Taklifnya diajarkan, mukallafnya nggak disiapkan. Sholat diajarkan, puasa diajarkan, ngaji diajarkan, baca Quran diajarkan, hafal Quran diajarkan, zikir diajarkan, infak diajarkan, nutup aurat diajarkan, taklifu syar'i diajarkan. Mukallafnya nggak disiapkan. Padahal itu semua kan wajib bagi mukallaf. Sholat nggak wajib kecuali bagi mukallaf, bagi manusia akil balik. Puasa nggak wajib kecuali bagi mukallaf. Hafal Quran nggak ada kewajibannya bagi mukallaf itu semua. Zikir itu wajib bagi mukallaf, infak itu wajib bagi mukallaf. Kok mukallafnya yang nggak disiapkan?
Lalu kita ngeluh, kenapa anak kita itu nggak bisa mengendalikan seksnya, kenapa mereka tawuran, kenapa mereka makin narkoba, kenapa mereka gampang bunuh diri, kenapa? Ya. Mengajarkan taklif tapi tidak menyiapkan mukalafnya sama saja dengan mengajarkan teknik-teknik angkat besi. Teknik angkat besinya diajarkan, tapi kuda-kudanya nggak disiapkan. Tapi otot pahanya nggak dikuatkan, tapi pergelangan tangannya nggak dilenturkan, tapi otot bisep dan trisepsnya nggak dikuatkan. Teknik angkat besinya diajarkan, patah dia nanti. Sebenarnya sholat itu nggak ringan loh. Sholat itu taklifus syar'i, beban syariat. Dia disebut beban karena tidak ringan, hanya mukallaf yang siap memikulnya. Dalam sebuah tulisan saya pernah membaca, kenapa sholat itu tidak ringan? Karena yang digerakkan hati, bukan tangan, bukan mulut. Wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata siapa ringan? Sholat terasa ringan karena telah dihina, dianggap skill. Sholat belakangan dianggap skill, sehingga bisa dididik dengan pembiasaan. Sholat itu harusnya hanya digerakkan oleh iman, oleh keyakinan, bukan oleh kebiasaan, bukan oleh conditioning. Ini persoalan kita. Jadi lalu kemudian mendapatkan pembenaran ilmiah, teori-teori psikologi semuanya mendukung keremajaan. Saya mulai curiga dengan konsep remaja waktu saya masih di semester 5 di Fakultas Psikologi UI, belum pindah ke Depok, waktu itu masih di Rawamangun. Teori psikologi mengatakan lahir, natal, usia dini, infansi, bayi, usia dini, toddler, usia anak, childhood, habis itu remaja, adolescence. Memang teorinya begitu. Ketika saya khutbah Jumat di UIN Sunan Kalijaga mengkritik konsep remaja dalam khutbah saya, seorang guru besar psikologi di sana mengatakan, "Pak, Anda sedang melawan teori raksasa, Pak." Iya, saya sedang melawan teori yang sangat raksasa. Pak, dia bilang, hanya raksasa yang berani melawan teori raksasa, Pak. Iya, saya bilang, sayangnya saya bukan raksasa. Kalau Bapak tidak mendukung saya, ya, saya tidak mungkin melawan teori raksasa yang satu ini. Dukunglah. Siapa kita dukung. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan beberapa pihak, IAMP, International Association of Muslim Psychologists, yang dipimpin oleh Pak Dr. Bagus Riono pun sudah bersepakat dengan saya bahwa tidak ada konsep remaja dalam Islam, dalam psikologi Islam. Mendapatkan pembenaran sosial. Ya maklumlah masih remaja, dia suka uring-uringan, maklumlah masih remaja, belum bisa nyari duit sendiri, maklumlah masih remaja, masih suka tawuran, maklumlah masih remaja, belum mandiri, maklumlah masih remaja. Kita sendiri telah melakukan pembenaran sosial terhadap keremajaan ini. Dan yang paling menyedihkan adalah mendapatkan pembenaran agama. Istilah remaja Islam, istilah remaja masjid. Padahal kata remaja itu sendiri baru ada tahun 60-an di Indonesia. Sebelumnya Indonesia mengenal pemuda, syabab, bangga dengan panggilan Bung, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syahrir, Bung Tan Malaka, Bung Yamin dan sebagainya. Karena sampai tahun 50 masih berlaku Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia yang berkata putra-putri Indonesia yang berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Undang-undang yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia nomor 1 tahun 51. Undang-undang itu udah gak ada lagi. Dulu Hos Cokro Aminoto 18 tahun mendirikan Syarikat Islam.
Dulu Buya Hamka 16 tahun berangkat sendiri merantau ke Mekah itu di Islam. Dulu 15 tahun Tan Malaka berangkat sendiri ke Belanda studi hukum. Dulu Sudirman menjadi jenderal di umur 24 tahun. Dulu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu 17 tahun jadi jenderal. Dulu peserta Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda itu rata-rata umurnya 14 tahun. Dulu George Washington 17 tahun udah jadi duta besar di Inggris. Karena dulu yang ada adalah pemuda, bukan remaja. Nafsunya mampu dia kendalikan dengan baik. Siapa yang beriman pada Nabi Musa? Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumih. Tak beriman pada Musa kecuali pemuda dari kaumnya. Siapa Ashabul Kahfi itu? Nahnu naqussu alaika naba'um bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan pada engkau ya Muhammad kisah Ashabul Kahfi dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda yang beriman pada Rabb mereka dan Allah tambah atas mereka petunjuk. Kita terlalu mudah memberikan label-label Islam pada sesuatu yang tidak Islami. Waktu saya dulu masih aktif di PII dan HMI, ada yang namanya pacaran Islami, ada itu. Sebuah produk yang tidak Islami lalu kemudian ditempeli label-label Islam. Tahun 80-an istilah remaja udah masuk ke Timur Tengah. Bahasanya adalah murahakoh. Begitu mendengarkan murahakoh berbahasa Arab kita kira Islam juga tuh. Mulailah beberapa pakar-pakar parenting mengatakan menurut ajaran Islam periode perkembangan manusia dimulai dari anak, tifl, lalu kemudian murahakoh, remaja. Kita kalau udah dengar-dengar bahasa Arab itu kayaknya udah Islami betul gitu. Padahal istilah murahakoh baru muncul di Timur Tengah tahun 80-an dan sekarang pun alhamdulillah para ulama dan psikolog muslim di sana mulai mengkritik istilah murahakoh. Ini problematika kita. Suatu tragedi. Sudah balik belum akil, bukan anak tapi belum dewasa. Periode transisi dengan rentang yang sangat panjang. Tidak produktif, mereka itu destruktif, mereka itu konsumtif. 22 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Atau mungkin tokoh negatif ya, Semaun mendirikan PKI di umur 16 tahun. Generasi galau, bingung dengan identitas, bingung dengan status dan bingung dengan posisi sosial. Generasi banci. Ayah bunda, melahirkan remaja berarti melahirkan banci-banci sosial. Karena anak-anak tidak, dewasa pun belum. Kasihan guru-guru kita, kasihan orang tua yang menghadapi masa anak-anak remaja. Ngurusi remaja itu sama sulitnya dengan mencarikan WC buat bencong. Dikasih WC cewek, cewek kabur semua. Dikasih WC cowok dia protes, bawakan cewek katanya. Sesulit itu menangani para remaja, menangani nafsu mereka, menangani syahwat mereka. Pilihannya bukan soal pendidikan seksual biasa. Pilihannya cuma satu, segera dewasakan mereka. Bagaimana mengendalikan balik yang terlalu cepat dan mempercepat akil yang terlalu lambat. Ini solusinya. Sekali lagi solusinya adalah mempercepat akil yang terlalu lambat dan memperlambat balik yang terlalu cepat. Kalau nggak malu juga kita dengan lagu Indonesia Raya kita. Lagu Indonesia Raya mengajarkan pada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya.
Ini badan terus yang dibangun, jiwa terbengkalai pendidikannya. Tentang kematangan mental. Ya. Jangan sampailah taklif diajarkan tapi mukallaf tidak disiapkan. Jangan dikira mengajarkan Islam pada anak itu cuma mengajarkan sholat, mengajarkan tanggung jawab juga bagian dari ajaran Islam. Ciri akil itu minimal ada 4. 1 bertanggung jawab, 2 berakal pikir, yang ketiga mandiri, dan yang keempat memiliki kecakapan sosial. 4. Kalau ciri balik tadi ada 2 ya. Yang laki-laki itu mimpi basah, yang perempuan menstruasi, itu balik namanya. Tapi ciri akil itu ada 4, ini lupa disiapkan. Seakan-akan yang 4 ini bukan Islam. Tanggung jawab itu Islam kok. Dan di akhirat semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'al wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawabannya akan apa yang kalian pimpin. Gak ada dalam kurikulum ajaran Islam kita tentang tanggung jawab saat ini, padahal tanggung jawab jelas merupakan bagian dari ajaran Islam. Berakal pikir, kurang apa dorongan agama tentang manusia yang berakal dan berpikir? Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kenapa kalian tak berpikir? Kenapa kalian tak memikirkannya? Kenapa kalian tak berakal? Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal, bagi yang berpikir, bagi yang berilmu. Kita sekarang dorong anak-anak kita membaca, bacalah, bacalah, bacalah. Karena Allah memerintahkan ikra, ikra, ikra. Tapi ingat di akhirat tidak pernah ditanya afala taqraun. Yang ditanya adalah afala taqilun, afala tatafakkarun. Al-Quran ini penuh dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat. Sementara ayat itu hanya bisa dipahami oleh akal pikir. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Alam semesta ini penuh dengan ayat, penuh dengan tanda, hanya bisa dipahami oleh akal dan pikir. Kita tidak didik akal pikir anak-anak kita. Perakal itu yang akan mengendalikan nafsunya. Apakah kemandirian tidak diajarkan oleh agama? Apakah bukan bagian dari ajaran agama tentang kemandirian itu? Padahal sangat jelas kemandirian pun ajaran agama. Kecakapan-kecakapan sosial, kerjasama, kepemimpinan, ya, pengendalian konflik itu juga merupakan ajaran agama. Tapi yang diajarkan cuma taklifus syar'i, sementara mukallafnya nggak pernah diajarkan. Beban-beban syariatnya nggak pernah diajarkan. Kita berhadapan dengan fenomena ini. Saya coba lompatkan saja. Dunia juga bingung, ayah bunda sekalian. Dunia itu cuma mengenal 2, anak-anak atau dewasa. Pendidikan cuma punya 2 metode. Buat anak-anak namanya pedagogi, untuk orang dewasa namanya andragogi. Nggak ada buat remaja. Tiba-tiba muncul remaja, bingung kita. Pakai pedagogi nggak bisa, pakai andragogi belum bisa. Terpaksalah saya bikin, mohon maaf, saya dengan sangat terpaksa bikin yang namanya remagogi. Sementara bukunya sudah keluar, tapi saya nggak sempat bawa. Ya. Buku remagogi, metode darurat. Karena sekarang ada yang namanya remaja, terpaksa saya bikinkan metode untuk keremajaan. Under supervisory adulthood, orang dewasa di bawah supervisi, agar segera berpindah remaja itu menjadi dewasa, menjadi pemuda. Karena ngeri. Remaja adalah nama lain dari musibah. Mau diistilahkan remaja Islam, tetap aja nama lain dari musibah itu namanya remaja.
Hukum hanya mengenal dua. 0 sampai 18 namanya anak-anak. 18 tahun ke atas namanya dewasa. Tiba-tiba sekarang ada orang-orang yang umurnya belum sampai 18 tahun tapi kriminalitasnya kayak orang dewasa. Bingung dunia hukum saat ini. Dunia hukum itu kebingungan. Dari sisi umur dia masih anak-anak, tapi dari kriminalitasnya itu kriminalitas orang dewasa. Sementara orang kalau umurnya belum sampai 18 melakukan tindakan kriminal, dia hanya bisa dihukum setengahnya orang dewasa. Kalau umurnya di bawah 12 bahkan tidak bisa dihukum sama sekali. Kayak yang di Sulawesi Barat. Laki-laki 10 tahun menghamili gadis 9 tahun. Ya sudah nggak bisa dihukum. Hanya bisa didamaikan oleh kepolisian sana. Ibu si putri hanya bisa nangis-nangis. Gak mungkin pula aku nikahkan anak gadisku ini kepada laki-laki ingusan semacam ini. Ya sudahlah, kalau cucuku kelak lahir aku yang akan mendidiknya. Cuman bisa berurai air mata. Secara fisik udah bisa menghamili, tapi secara mental belum bisa. Padahal baligh itu artinya siap nikah. Balaghun nikah disingkat baligh. Hatta iza balaghun nikah, sehingga ketika dia baligh untuk menikah. Makanya dalam Islam disebut baligh itu sudah akil balik artinya. Cukup disebut baligh artinya akil balik karena satu paket. Betapa mengerikannya, dia udah mulai mampu memproduksi sperma, sudah mampu mulai memproduksi sel telur, tapi belum siap nikah. Ngeri. Apalagi pada manusia. Kesiapan reproduksi melahirkan rekreasi seksual. Pada manusia itu ada yang namanya kenikmatan seksual. Beda sama hewan. Di hewan nggak ada kenikmatan seksual. Bagi hewan itu sekia untuk melanjutkan generasi. Nggak ada kenikmatan. Tapi pada manusia itu ada kenikmatan. Sehingga begitu muncul nafsu itu ya ingin segera dipuaskan. Sama manusia itu punya kenikmatan kuliner. Pada hewan nggak ada kenikmatan kuliner. Sehingga kita bisa rekreasi kuliner, wisata kuliner. Pada hewan nggak ada. Apakah kemudian kalau kucing nangkap tikus disiapin dulu merica gitu ya, dipotong-potong dulu wortel? Kan enggak. Karena nggak ada kenikmatan kuliner bagi hewan. Pada manusia ada kenikmatan seksual. Nah ini yang terjadi. Ya. Ya. Oke. Nah, saya ingin sampaikan satu hal saja. Satu, untuk para bunda pesan saya, balik kecepatan itu karena bundanya lebay. Balik terlalu cepat, dewasa fisik terlalu cepat karena bundanya lebay. Sudahlah overnutrisi, overproteksi lagi. Akil terlalu lambat karena ayahnya abai. Bunda lebay, ayah abai, lahirlah generasi alay. Generasi remaja. Ayah, pendidikan akil itu tanggung jawab ayah. Mendengarkan kata tanggung jawab itu kan yang terbayang laki-laki. Mendengarkan kata berakal pikir itu yang terbayang laki-laki. Mendengarkan kata mandiri yang terbayang itu laki-laki. Mendengarkan kata kecakapan sosial, kepemimpinan, kerjasama dan segala macam yang terbayang itu ayah. Tokoh-tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran itu para ayah. Luqmanul Hakim itu ayah, Ibrahim itu ayah, Imran itu ayah, Yakub itu ayah, Zakaria itu ayah. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya bapaknya. 2 ayat dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 rangkaian ayat dari 17 itu pelakunya adalah dua-duanya. Alias 85% ayat Allah tentang pendidikan anak pelakunya adalah ayahnya. Ayah diingatkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak terlahir dalam fitrah, fa abawahu. Sekali lagi fa abawahu. Ayahnya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ayahnya.
Kelak di akhirat ayah yang akan ditanyakan tentang anak-anaknya, tentang pendidikan anak-anaknya, bukan bunda. Bunda di dunia mungkin capek dalam mendidik anak-anak, tapi di akhirat ayah capek bertanggung jawab tentang anak-anak. Kebetulan di akhirat yang akan disalahkan itu memang ayahnya. Ketika Allah bertanya, kenapa kalian durhaka? Manusia di akhirat mengatakan, kami durhaka karena tabi'u aba'ana. Kami durhaka karena kami mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kami. Dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani diingatkan, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya lebih dekat dengan pintu jahanam. Lagi-lagi yang disebut ayah, ayah, ayah dan ayah. Kadang-kadang saya iri, pengen juga bunda sekali-sekali disebut, tapi ayah yang disebut. Dan ayah, mari kita ingat, ayah yang tak turut mendidik anak terancam tidak mendapatkan doanya anak soleh. Syarat dapatnya doa anak soleh adalah kama rabbayani shaghira. Karena keduanya telah rabbayani, keduanya telah mendidik aku shaghira di waktu kecil. Kapan shaghira itu? Sebelum akil balik. Kalau udah akil balik namanya kabirah, besar dia. Sebelum akil balik namanya shaghira, kecil dia. Islam sederhana kok. Sebelum akil balik namanya anak-anak, akil balik namanya dewasa. Maka kita selesaikan ini. Janganlah jadi ibu yang lebay, dan jangan menjadi ayah yang abai. Sehingga yang akan lahir adalah pemuda, syabab, fityah, bukan remaja. Ini solusi sebenarnya tentang jinsiyah, problematika seksualitas, tentang tarbiyah jinsiyah. Sehingga nggak perlu lagi kita bertanya-tanya, sudah capek kami ajarkan agama, kenapa kelakuan masih begitu aja? Iya, persoalan kita adalah bagaimana mempertemukan kembali balik dengan akil ini. Dari umur 12 paling lambat 15. Islam punya toleransi kok. Nggak harus pas 12 tahun udah akil balik. Paling lambat umur 15. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, 15 tahun balik enggak balik sudah harus dianggap mukallaf katanya. Ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Memang terlalu banyak yang saya lompati karena materi akil balik ini sebenarnya ada 8 kali pertemuan. Tapi setidak-tidaknya kita mendapatkan wawasan dulu lah. Persoalan-persoalan kegelisahan kita tentang seksualitas anak-anak kita yang makin lama makin cepat ini harus diselesaikan dengan kendalikan kedewasaan fisiknya dan percepat kedewasaan mentalnya. Tidak seperti sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.